Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat Indonesia. Berjumpa kembali di kelas 3, tema 5, cuaca, subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia, pembelajaran 1, bersama Ibu Sri Eka Handayani. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Peta pikiran dari teks tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. 2. Penjumlahan 2 pecahan berpenyebut sama. 3. Kreasi karya dekoratif. 1. Peta pikiran dari teks tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Informasi dari teks dapat disajikan dengan menggunakan peta pikiran. Dengan demikian, informasi tentang perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Kita sudah belajar tentang keadaan cuaca dan perubahan cuaca. Cuaca dapat berubah dan perubahannya memberi pengaruh terhadap kehidupan manusia. Pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Cuaca dapat berubah sewaktu-waktu. Perubahan cuaca berpengaruh terhadap kegiatan manusia. Ada kegiatan yang dilakukan di luar rumah, ada kegiatan yang dilakukan dalam rumah. Kegiatan di luar rumah bergantung pada keadaan cuaca. Pada saat cuaca cerah, kegiatan dapat dilakukan dengan leluasa. Namun, jika cuaca berubah hujan, kegiatan itu dapat terganggu. Perubahan cuaca berpengaruh terhadap dunia transportasi. Transportasi udara, darat, dan laut dipengaruhi oleh keadaan cuaca. Oleh karena itu, perubahan cuaca perlu diwaspadai demi keselamatan perjalanan. Perubahan cuaca berpengaruh terhadap kesehatan kita. Cuaca yang terjadi panas terik dapat berubah menjadi mendung dan hujan deras. Kita akan terasa lebih mudah haus pada saat cuaca panas. Beberapa saat kemudian, perubahan cuaca tersebut dapat membuat daya tubuh kita menjadi menurun. Apabila daya tubuh kita menurun, maka kita akan mudah terserang penyakit. Perubahan cuaca berpengaruh terhadap persiapan diri sebelum berpergian. Benda-benda yang kita bawa pada saat turun hujan tentu berbeda dengan benda pada saat cuaca panas. Kita perlu mempersiapkan keperluan yang harus sesuai dengan keadaan cuaca. Mungkin cuacanya panas atau mungkin cuacanya hujan. Sekarang anak-anak, dari cerita ini, paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan 4, apa peta pikiran? Pertama, perubahan cuaca dalam kehidupan sehari-hari. Itu kan judulnya ya. Apa kira-kira peta pikiran? Cerita pertama, cuaca dapat berubah sewaktu-waktu. Perubahan cuaca berpengaruh terhadap kegiatan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, perubahan cuaca berpengaruh terhadap dunia transportasi, baik di udara, di darat, dan di laut. Yang ketiga, perubahan cuaca berpengaruh terhadap persiapan diri sebelum bepergian. Yang keempat, perubahan cuaca berpengaruh terhadap dunia kesehatan manusia. Kita bisa lihat lagi ke belakang. Nih, tadi perubahan cuaca berpengaruh terhadap kegiatan manusia. Soalnya
Perubahan cuaca berpengaruh terhadap transportasi. Perubahan cuaca berpengaruh kepada kesehatan. Ya, misalnya perubahan cuaca berpengaruh terhadap kesiapan diri kita. Kita harus mempersiapkan apa di waktu panas gimana, di waktu hujan gimana, gitu ya. Semoga anak-anak ibu paham. Selanjutnya penjumlahan dua pecahan berpenyebut sama. Penjumlahan dua pecahan berpenyebut sama. Masalah yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menyelesaikan, kita perlu menjumlahkan angka-angka pembilangnya jika penyebutnya sama. Ayo kita pelajari contoh berikut. Cuaca di luar sedang hujan. Ibu Dedi menyiapkan pizza untuk keluarga Dedi. Ibu Dedi memotong sebuah pizza menjadi 4 bagian sama besar. Sebanyak 1/4 dibagikan pizza kepada ayah, 1/4 diberikan kepada Dedi. Sisa pizza yang ditaruh di meja. Berapa bagian jumlah pizza yang diberikan untuk ayah dan Dedi? Anak ibu bisa melihat. Ini 1/4 untuk ayah, tambah 1/4 untuk Dedi, sama dengan digabungkan menjadi 2/4. Jadi kue yang diberikan ayah dan Dedi, kue yang dimakannya 2/4. Anak-anak ibu jika menjumlahkan ataupun mengurangkan, kita tinggal kalau penyebutnya sama ya, kita cuma tinggal menjumlahkan pembilang di atasnya. 1 tambah 1, 2. 4 apa dijumlahkan? Tidak. Penyebutnya tidak jumlahkan. Yang dijumlahkan cuma pembilang. Jadi 2/4. Semoga anak-anak ibu paham. Mungkin nanti banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Seperti misalkan 1/6 tambah 3/6 sama dengan 4/6. Itu ya. Selanjutnya, kreasi karya dekoratif. Kreasi karya dekoratif merupakan karya yang menonjolkan hiasan dari gabungan beberapa motif sehingga terlihat indah. Terdapat 4 unsur utama pada karya dekoratif, yaitu titik, garis, bidang, warna. 4 unsur tersebut dapat menjadi titik pusat perhatian dari sebuah karya. Yang kita perhatikan kombinasi titik, garis, bidang, dan warna. Karya dekoratif banyak ditemukan pada berbagai benda, misalnya pada kain batik, pada poster, pada bingkai foto, guci, perabot rumah tangga, dan sebagainya. Hiasan karya dekoratif pada benda akan membuat tampilannya menjadi lebih indah dan menarik. Contoh karya dekoratif. Nih bingkai foto, nanti tinggal memasukkan fotonya ke dalam. Ini bingkai ini karya dekoratif, ada warna, ada titik, ada garis. Ini guci. Ada ini kreasi di luar gelas. Gelas itu sudah dikreasikan ya. Batik. Ini adalah contoh karya dekoratif. Jadi anak-anak ibu bisa membuat karya dekoratif mungkin dengan melihat dekoratif yang ada di guci, di bingkai foto, di gelas, dan di batik. Anak-anak ibu, sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa anak ibu kerjakan soal-soal yang sudah ibu berikan dan baca lagi buku tema. Sekian, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, share.